Jadi di dalam ajian Saipi Angin itu ada nilai kehusuan, ada nilai keyakinan. Ada nilai kehusuan itu artinya fokus pada apa yang dilakukan, kemudian ada keyakinan itu tanpa bertanya gitu ya. Itu ada dalam ajian Saipi Angin versi modern. Baik teman-teman, selamat berjumpa lagi teman-teman santri, teman-teman cantrik, santri yang sedang maneges ya. Dan berjumpa lagi di channel CMTV. Kali ini saya akan berbagi satu pengalaman yang menarik. Ada 3 pengalaman yang hampir sama yang berkaitan dengan sebuah perjalanan gitu ya. Makanya di judulnya saya sebutkan sebagai Saipi Angin atau ajian Saipi Angin versi modern atau varian modern gitu ya. Nah, oke, langsung saya cerita ya. Jadi ini dialami oleh santri Maneges dari Wali Bener. Pada waktu itu santri Maneges ini sedang ada di Pulau Madura. Kemudian ada rencana pertemuan di kota Mojokerto. Ya cukup jauh jaraknya gitu ya. Biasanya jarak dari Madura ke Mojokerto itu bisa ditempuh dalam waktu 3 jam pada hari umum itu, hari-hari biasa dan dalam kondisi lalu lintas yang biasa gitu ya. Bisa sampai 3 jam. Karena harus melewati beberapa kota diantaranya Bangkalan, kemudian Surabaya yang di situ padat lalu lintasnya, kemudian melewati beberapa daerah industri ya. Nah, itu biasanya ditempuh dalam waktu 3 jam. Nah, tapi pada kenyataannya ketika santri Maneges itu mencoba untuk melakukan perjalanan dengan kondisi yang terbatas waktunya, ternyata hanya 1,5 jam. 1,5 jam, padahal 3 jam. Hampir separuhnya, hampir separuhnya. Uh, Tentu saja santri Maneges ini tidak pernah belajar ilmu Saipi Angin. Hanya pada waktu itu karena pertemuan di Mojokerto pukul 8, kemudian 8 pagi ya. Kemudian waktu itu dia ada di Madura dan mestinya dia berencana berangkat habis subuh. Jadi ada waktu sekitar 4 jam, spare 1 jam untuk prepare gitu ya. Tetapi karena tiba-tiba banyak urusan yang mendadak yang memang tidak bisa ditinggalkan, akhirnya waktunya tinggal 2 jam. Jadi mestinya tadi berangkat subuh, akhirnya berangkat jam 6. Mulai panik tapi tetap tenang gitu ya. Sehingga pada waktu keluar dari garasi, ini santri Maneges hatinya gundah tapi kemudian tetap ditenangkan. Nah, tiba-tiba waktu itu ada yang membisiki di dalam hatinya, tenang saja, tetap bisa nyampe pukul 8 kurang sedikit asalkan dengan beberapa syarat. Di antaranya jangan melihat jam. Jadi artinya ada yang mengatakan seperti itu, jangan sekali-kali melihat jam dalam perjalanan dari Madura ke Mojokerto. Kemudian syarat yang kedua, pacu kendaraan secepat yang kamu bisa, tetapi tetap dalam standar keselamatan. Aneh kan ya. Jadi ada yang membisiki hatinya seperti itu. Kemudian dia mengiyakan, oke, saya penuhi syarat itu kan gitu. Jadi begitu keluar dari garasi, dari rumah, dia memacu kendaraannya secepat mungkin, tetapi tetap dalam standar keselamatan ya. Jadi akhirnya apa? Kecepatannya tidak lebih dari 80 km per jam sampai 100 km per jam. Tidak lebih dari itu ya. Karena kondisinya sedang ramai sehingga dia tidak bisa memacu kendaraannya lebih cepat dari itu. Nah, cuman anehnya selama perjalanan dari Madura sampai Surabaya, sampai di Mojokerto itu, dia menemui hal-hal yang tidak masuk akal gitu ya. Jadi antaranya setiap kali melewati traffic light, lampu lalu lintas merah kuning hijau itu atau hijau kuning merah itu selalu dalam kondisi hijau. Semua traffic light yang dilalui selalu dalam kondisi hijau. Jadi tidak pernah berhenti dia. Terus melaju. Nah, yang kedua, yang aneh, yang tidak dimasuk di akal itu, padahal dalam kecepatan 80 sampai 100 km per jam ya. Setiap kali akan mendahului kendaraan yang ada di depannya, kendaraan itu sepertinya tahu. Jadi langsung minggir ke kanan atau ke kiri gitu ya. Ya persis seperti ambulan, tapi tidak ada forerunnernya, tidak ada pengawalnya. Tapi langsung minggir dan terus seperti itu. Sehingga
dia pun tetap konsentrasi, tetap fokus, tetap khusyuk itu istilahnya ya, tidak melihat jam tangan. Jadi terus saja dipacu kendaraannya secepat mungkin yang dia bisa, dan yang penting selamat gitu ya, selamat dan cepat. Ya, menggabungkan satu atau dua hal yang mungkin berlawanan, tapi akhirnya ketemu titik tengah. Jadi kecepatannya hanya 80 km per jam sampai 100 km per jam. Nah itu yang dilakukan. Sehingga uh, tanpa melihat jam itu, dia sudah mendekati tempat pertemuan. Ya kurang sekitar 5 km lah untuk ke tempat pertemuan itu ya. Sekitar 5 km dari tempat pertemuan. Nah di situ dia sudah tidak bisa konsentrasi karena tiba-tiba ada teman lamanya yang menyapa dia, kemudian ngajak bergurau agak lama karena didampingi ya, berdampingan gitu. Nah kebetulan rumah temannya yang menyapa itu di dekat situ, dan dia punya hutang budi, sehingga ketika diajak mampir dia nggak bisa menolak. Ya sudah, nggak bisa menolak karena hutang budinya cukup besar, sehingga mau nggak mau ya harus situ. Nah dia kemudian dengan ikhlas akhirnya ya kayaknya nggak akan nyampe deh jam 8 di tempat tujuan. Tetapi waktu itu ketika dia melihat jam tangan, ketika dia sudah katakanlah membatalkan niatnya itu, dia melihat jam tangan, ternyata jarak dari Madura sampai ke Mojokerto ya hitung saja sekitar 5 kilo dari tempat acara itu hanya ditempuh dalam waktu 1 jam setengah sekitar ya, nggak lebih, mungkin malah kurang beberapa menit, 1 jam setengah. Nah ini sesuatu yang nggak masuk di akal gitu ya. Biasanya sampai di situ butuh waktu 3 jam, ini hanya 1 jam setengah. Artinya sebenarnya keinginan santri Maneges untuk sampai di tempat pertemuan itu bisa ya persis, mungkin malah kurang 2 jam kurang gitu ya. Nah tetapi anehnya ya tadi itu hanya 1 jam kurang sedikit, kemudian batal karena ada temennya, dan akhirnya ya harus ikhlas karena menerima itu ya, kondisinya itu. Nah itu yang terjadi. Jadi setelah itu disampaikan ke wali bener ya, yang dilakukan oleh santri Maneges itu sebetulnya seperti orang dalam bahasa Jawa itu topo gitu ya. Topo itu kan khusyuk, bertapa gitu ya, bertapa dalam perjalanan itu khusyuk gitu ya. Nah sehingga sesuai dengan apa yang disampaikan dalam hatinya tadi, jangan melihat jam sampai nyampe di tempat, kemudian tetap pacu kendaraan secepat mungkin yang kamu bisa, tetapi tetap dalam standar keselamatan gitu ya, sehingga tidak membahayakan orang lain. Nah ternyata dituruti, bisa sampai keinginannya dengan kecepatan yang ya nggak masuk akal. Kalau kecepatan segitu bisa nyampe di lokasi gitu ya, hanya dalam waktu 2 jam kurang, hanya 1 jam setengah. Kalaupun dilanjutkan sampai ke tempat pertemuan tanpa dibatalkan tadi, paling ya masih 1 jam 40 menit ya. Jadi masih ada spare waktu 20 menit, dan itu tidak masuk di akal. Nah ini yang dinamakan CP angin modern, karena kecepatannya itu tidak terlalu cepat seperti orang yang dengan kecepatan tinggi ya, tapi hanya kecepatan landai saja, tetapi diberkati, semua jalan, semua lajur diberkati sehingga dia bisa sampai seperti yang diinginkan gitu ya. Nah kejadian yang kedua ini juga sama, tetapi dialami langsung oleh wali bener ini dengan para santrinya. Jadi waktu itu wali bener bersama dengan santrinya baru saja berkunjung di rumah rumah tokoh agama gitu ya, di daerah Jawa Tengah, di daerah Yogyakarta lah. Jadi di sana berkunjung ke sana, kemudian dengan berbagai kegiatan aktivitas, kemudian pulang ke Mojokerto gitu ya. Dari Kartasura itu sampai di Mojokerto yang mestinya itu dilalui dalam waktu 2 jam 45 menit ya, 2 jam 40 menit dalam kondisi normal, ternyata hanya ditempuh dalam waktu 1 jam. Ya sama, jadi ada kehusukan, ada keyakinan di situ gitu ya, tanpa dipertanyakan melihat jam. Karena ternyata para santri juga merasakan bahwa kecepatan mobil itu tidak terlalu cepat, bahkan juga hampir sama, berkisar 80 sampai 100 km per jam gitu. Perjalanan kecepatan speedometernya setinggi itu, tetapi
jarak tempuhnya melebihi dari kecepatan itu. Nah, ini kan hal-hal yang disebutkan tadi, bahwa di dalam ajian CP angin itu ada versi modern ya, versi modern, karena sebetulnya sesuatu yang gaib itu bisa dilogikakan, gitu ya. Ya seperti tadi, tetap ada yang gaib, tetapi ada logikanya. Misalkan tadi perjalanan yang lancar, kemudian ramai, tapi setiap kali akan mendahului dibuka semua kendaraan, seperti mobil yang ada forerunnernya, ada pengawalnya, kemudian lampu jadi hijau semua. Nah, itu kan logika-logika yang masuk di akal, tetapi tetap ada yang gaibnya. Bagaimana mungkin dia bisa melewati traffic light itu dalam kondisi lampu hijau terus, nggak pernah merah gitu ya. Lampunya hijau terus. Berapa banyak traffic light yang dilalui dengan berkah semacam itu, hijau terus. Kalau bisa dihitung bisa belasan, bisa puluhan gitu kan ya, lampu traffic light itu dari Madura sampai ke Mojokerto, tapi semuanya hijau. Kemudian keyakinan itu wujud nyatanya tidak perlu bertanya kan gitu ya. Jadi dia tetap terus melintasi jalan raya tanpa bertanya sekarang jam berapa, yakin bahwa akan sampai di depan sana sesuai dengan yang direncanakan. Jadi tidak perlu melihat jam tangan, tidak perlu bertanya, itu adalah sebuah keyakinan itu. Jadi kalau kita yakin sama Gusti Allah, ya sudah, nggak usah bertanya, jalanin aja saja, pasti nanti ada yang terbaik, pasti nanti di depan sana lebih baik daripada sebelumnya. Diyakini itu, nggak usah bertanya kan gitu ya, bentuk keyakinan itu. Oke, itu hanya ini ajian CP angin itu simbolis itu artinya memang itu terjadi, tetapi itu juga iktibar. Jadi pelajaran buat kita bahwa dalam kehidupan itu kita bisa mempercepat perjalanan kita sehingga kita bisa mendapatkan banyak hal gitu ya. Tapi syaratnya tadi khusyuk dan yakin, percaya tanpa bertanya, karena kita yakin. Dalam kehidupan pun seperti itu. Yakinlah bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan ini adalah sesuatu yang terbaik. Tidak usah dipertanyakan. Pasti nanti akan mendapatkan yang terbaik dan pasti mendapatkan pada waktu yang tepat seperti ajian CP angin itu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda. Salam dan sukses selalu untuk Anda.